Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya adalah Pendeta Heri Arianto Timotius STH dari Dataran Timur, NTT. Pada saat ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan bagi Bapak Ibu yang ingin mendengar. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, di pagi hari ini Tuhan kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Tapi sebelum itu hamba mohon Engkau berkati kami, berkati hamba yang membentangkan kebenaran-Mu, bahkan memberkati hamba-hamba-Mu yang mendengar di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya pilih dalam kitab Hagai. Kitab Hagai pasal 2 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20. Perikop yang diberi oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI, pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai hari ini aku akan memberi berkat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan beruntung dan berbahagia adalah Bapak Ibu Saudara yang mendengarnya di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema yang saya pilih bagi kita, yaitu pengajaran yang mendatangkan berkat. Pengajaran yang mendatangkan berkat. Di dalam dunia ini terkadang kita tidak selalu melihat teguran sebagai suatu pengalaman yang menyenangkan. Banyak orang tidak senang menerima teguran, bahkan ketika kita menyadari bahwa teguran itu benar adanya. Tidak dapat disangkali bahwa teguran pun seringkali menjadi alasan kebencian antara seorang dengan yang lain. Dalam kehidupan beriman pun demikian. Banyak di antara kita yang tidak senang terhadap teguran, pengajaran, dan didikan Allah. Apalagi jika semuanya melalui peristiwa hidup yang tidak diinginkan. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini menceritakan pengajaran Allah terhadap umatnya di masa lampau, dan janjinya untuk memberkati umatnya di masa yang akan datang. Namun baik pengajaran maupun janji Allah ini bukanlah suatu proses yang berhubungan dengan waktu hidup umat. Namun
lebih kepada cara hidup umat Allah, mengingatkan umatnya tentang apa sebabnya mereka tidak diberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, di masa lampau alasannya ialah ketidaktaatan mereka. Namun Allah berjanji akan memperbaharui kehidupan mereka. Keadaan mereka ketika mereka melaksanakan perintahnya melalui pembangunan bait suci. Nilai ketaatan yang dilupakan oleh umat diingatkan oleh Allah melalui pengajaran dalam hidup mereka. Pengajaran melalui pengalaman hidup mereka. Ini menjadi dasar perubahan di dalam diri mereka pada saat itu. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar pentingnya pengajaran yang datang kepada kita seringkali melibatkan orang lain atau keadaan di sekitar kita. Hendaknya kita tidak cepat menyalahkan orang lain atau sesama kita atau saudara kita. Tetapi terimalah semuanya itu sebagai cara Allah memperbaharui diri kita tanpa pengajaran, teguran, atau didikan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan merasa selalu benar dan nyaman dengan setiap keadaan dan kesalahan yang ada di dalam diri kita. Kalau kita tidak menyadari bahwa pengajaran atau teguran itu sangat penting di dalam diri kita sebagai orang Kristen. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita untuk kita mengintrospeksi diri kita dengan sesama kita. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengajaran, teguran, dan didikan dari Allah adalah berkat yang sangat penting bagi perjalanan hidup kita. Kiranya firman Tuhan saat ini memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Kita akan berdoa mengakhiri firman Tuhan di saat ini. Kita berdoa. Tuhan, hamba bersyukur karena Engkau telah memberkati hamba dan boleh membentangkan firman di saat ini dengan suatu keadaan yang baik. Biarlah saudaraku semua di mana saja yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kiranya mereka semua diberkati oleh Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba berdoa. Amin.